Webtoon sangat populer di Korea. Situs portal Korea terkenal seperti Naver dan Daum memiliki komunitas besar. Banyak webtoon yang telah diadaptasi menjadi K-drama. Berikut adalah daftar beberapa webtoon terbaik di luar sana yang dilansir dari Koreabu. Yang pertama, Tower of God. Tower of God bercerita tentang seorang bocah lelaki Bam yang telah menghabiskan hidupnya terperangkap di bawah menara misterius dengan salah satu temannya Rahel. Yang dia inginkan adalah tetap tinggal bersamanya, tetapi Rahel ingin mencapai puncak menara. Dia memulai perjalanannya dan Bam mengikuti, menghadapi tantangan saat mereka melakukan perjalanan menara. Menurut Wikipedia, di webtoon tersebut, The Tower adalah struktur misterius yang benar-benar tertutup dan mempunyai banyak lingkungan yang unik. Hal ini diserap oleh unsur yang disebut Shinsu yang memiliki sifat aneh. Hal ini dihuni oleh banyak spesies cerdas yang berbeda. Hidup di lantai atas dikaitkan dengan status yang lebih tinggi di menara dan kondisi hidup yang lebih baik. Ini adalah hasil dari kenaikan dari satu lantai ke lantai berikutnya. Hanya diperbolehkan dengan melewati tes semakin tinggi kekuatan, ketangkasan, dan kecerdasan. Di puncak menara ada 10 besar keluarga agung yang membentuk badan dari menara, dengan Raja Jahat sebagai kepala pemimpin. Setiap lantai terdiri dari 3 lapisan. Menara bagian luar yang berfungsi sebagai daerah pemukiman, sebuah menara di batin di mana orang diuji, dan lokasi tengah yang bertindak sebagai jaringan yang menghubungkan setiap lantai. Warga setiap lantai diberi kesempatan untuk naik, asalkan mereka dianggap layak untuk melakukannya dengan keadaan. Lantai pertama Guardian dan penjaga menara. Orang-orang tersebut disebut sebagai reguler terpilih di Tower of God. Menara disegel dari luas dan tidak bisa dimasuki dari luar menara. Pada kesempatan langka, orang yang luar biasa yang mampu membuka pintu dan memasuki menara disebut irregulars, dan protagonis Bam adalah salah satu dari mereka. Menurut penulis, setiap lantai adalah ukuran benua Amerika Utara. Mereka yang berhasil naik sampai ke lantai 134 disebut ranker. Yang kedua adalah Red Storm. Komik ini memiliki Julian Provok, cahaya muda suku Pareya, yang bermimpi menjadi prajurit terkuat di Gunung Merah. Dia bertemu Noya, seorang pria yang kuat dari dimensi yang berbeda yang mengajarinya sejenis seni bela diri yang unik. Kemudian dalam cerita, Red Storm melekat ke dalam rencana Julian yang menjadi tim prajurit yang cukup kuat untuk menyelesaikan Red Storm. Yang ketiga, Noblesse. Noblesse adalah sebuah webtoon yang ditulis oleh Jae Ho Son dan digambar oleh Kwang Soo Lee. Dimulai pada tanggal 30 Desember 2007, webtoon atau manhwa ini dirilis oleh Naver. Webtoon ini juga diterbitkan di Line Webtoon dalam bahasa Inggris sejak Juli 2014 dan dalam bahasa Indonesia sejak bulan April 2015. Webtoon ini telah diadaptasi menjadi 2 animasi video asli pada tahun 2015 dan 2016. Rai adalah seorang bangsawan yang kuat, yang telah tidur selama 820 tahun. Dia tidak tahu berapa banyak umat manusia yang telah maju sejak dia pertama kali tertidur. Setelah Rai terbangun di sebuah bangunan yang ditinggalkan di Korea, ia mulai beradaptasi dengan kehidupan modern dengan bersekolah. Di sekolah, Rai berteman dengan Siwoo, seorang atlet, Ikhan, seorang pecandu komputer, dan banyak lagi. Noblesse mengikuti petualangan menakutkan teman-teman saat mereka melawan organisasi rahasia sambil mengungkap masa lalu Rai. Ternyata, Noble adalah ras vampir yang semi abadi, elegan, dan sangat kuat. Karena sifat mereka yang tidak bisa mengabaikan yang lemah, mereka telah melindungi manusia dari binatang buas sejak zaman purba. Noblesse adalah julukan yang hanya diberikan pada satu orang, yaitu Rai. Namun, kaum Noble mengambilnya menjadi nama ras mereka ketika Rai tertidur selama 820 tahun. Noble berdarah murni. Semuanya terlihat memiliki mata merah tua dan kemampuan untuk mengendalikan pikiran orang. Yang keempat adalah Trace. The Trace adalah seri webtoon Korea Selatan yang ditulis dan diilustrasikan oleh seniman Go Young Hoon, atau dikenal sebagai Nasty Cat. Iri, cemburu, dan mementingkan diri sendiri, sisi gelap manusia seperti itu bisa dilihat dalam karya ini. Penulis itu mengatakan bahwa dia ingin menciptakan dunia para pahlawan dengan identitas Korea. Itu memenangkan hadiah pertama
dan Netizen Choice Award pada kompetisi kartun digital internasional SICAF ke-1 dan diadakan pada tahun 2006. Go dianugerahi dengan 10 juta won. Panel mengatakan bahwa mereka dengan mudah mencapai untuk memilihnya sebagai Grand Prix karena tidak hanya mencetak poin tertinggi dalam karya netizen yang direkomendasikan, tetapi juga sepenuhnya memenuhi kriteria yang diperlukan, karakteristik teknik web, manhwa, dan fitur artistik. Sejak April 2007, manhwa ini ditampilkan di Daum, salah satu portal internet utama Korea Selatan yang dianggap sebagai tempat kelahiran banyak webtoon yang terkenal. Ceritanya, 30 tahun sebelum cerita dimulai, spesies misterius bernama Trowbridge menyerbu bumi. Memasuki dunia manusia memiliki konsekuensi yang tak terduga, yaitu ledakan energi yang menciptakan manusia dengan kekuatan super. Manusia super langka ini dikenal sebagai The Trace. Untuk setiap masalah ada The Trace. Dua Trace ini, Seo Gang-gon dan Kim Yoon-sung, masing-masing bertarung dalam pertempuran mereka sendiri dan masa lalu yang kelam. Plotnya berputar di sekitar dua karakter utama, Seo Gang-kwon, seorang siswa sekolah menengah yang lahir sebagai The Trace yang berusaha menyembunyikan kemampuannya. Yang lainnya adalah Kim Yoon-sung yang memperoleh kemampuan The Trace selama awal 30-an. Yang kelima, Magician. Kisah ini berpusat di sekitar seorang pesulap abadi, Eden Mark, yang mencari rahasia keabadiannya. Dia bergabung dengan Iremi, pesulap yang luar biasa, dan Enzu, seorang pengguna pedang yang berbakat. Magician telah dirilis setiap minggu di Never sejak 2007 dan Line Webtoon sejak 2014. Saat ini terdiri dari 3 musim. Webtoon dirilis pada hari Rabu di Never dan versi bahasa Inggris resmi yang sedang berlangsung dirilis pada hari Minggu di Line Webtoon. Musim semi 1 berisi 180 bab. Serial ini dimulai di desa hutan adat Iremi. Melihat penyihir terkenal Eden Mark dalam perjalanan ke kota asalnya. Ingin mengetahui siapa yang lebih kuat, dia berangkat untuk menantangnya. Dengan teman masa kecilnya Enzu, seorang pendekar pemula yang selalu diseret kemanapun dia pergi. Iremi dan Enzu memulai perjalanan bersama dengan Eden Mark, masing-masing mencari sesuatu yang berbeda dari perjalanan mereka. Enzu berusaha membalas dendam atas pembunuhan ayahnya. Eden Mark mencari sihir yang hilang dan Iremi hanya ada untuk perjalanan itu. Tanpa mengetahui bahaya perjalanan mereka, mungkin membawa mereka berlayar untuk memenuhi keinginan hati mereka dan membuka misteri di balik keabadian Eden Mark. Yang keenam, Helper. Webtoon ini bercerita tentang Guang Namjang, pemimpin Kilberos, korps yang suka main hakim sendiri di Harlem Ghana City. Dia memiliki kematian misterius. Pemimpin geng motor ini meninggal dan mendapati dirinya menuju neraka. Untuk menghindari nasib ini dan memenuhi syarat untuk reinkarnasi, ia perlu mengumpulkan 100 gelang hitam dari jiwa-jiwa terkutuk lainnya. God of High School bercerita tentang seorang pria remaja SMA bernama Morijin, berusia 17 tahun. Dia memiliki rekor pertarungan 299 pertandingan, 297 kali menang, 2 kali seri, dan 0 kali kalah. Morijin memiliki rekor yang tidak pernah kalah bukanlah tanpa alasan. Dia memiliki kemampuan bertarung yang hebat karena sejak kecil Morijin berlatih taekwondo dengan kakeknya yang merupakan keluarga satu-satunya yang dia miliki. Saat Morijin bertarung, dia bisa melihat pukulan lawannya dalam gerak lambat. Karena itulah, dia bisa menghindari setiap serangan dari lawannya. Dia juga memiliki kekuatan pukulan yang hebat karena sebesar apapun lawannya, dia bisa mengalahkannya dengan sekali pukulan. Dia merasa menjadi seorang petarung yang hebat. Hingga akhirnya, dia bertemu dengan seseorang yang mengajaknya untuk ikut serta dalam The God of High School. Seseorang tersebut memperkenalkan dirinya sebagai R, anggota eksekutif Go God of High School. R memperkenalkan turnamen ini. Jika seorang menang dalam kejuaraan ini, maka seluruh permintaan yang diinginkannya akan dikabulkan, entah itu uang, kehormatan, atau apapun itu. Tetapi Morijin tidak peduli dan malah cuek akan penjelasan dari R, sehingga R kesal dan memukul Morijin sambil menjelaskan aturan dari Go yang sederhana, yaitu segala jenis bela diri diperbolehkan termasuk senjata, dan pihak Go juga menjamin keselamatan mereka sehingga para petarung tidak perlu takut untuk mati. Morijin yang terkesan dengan pukulan dari R mengajak untuk berkelahi dengan berjanji apabila dia kalah maka dia akan ikut Go. Black Behemoth.
Black Behemoth merupakan webtoon yang sudah dirilis pada tahun 2011. Pengarangnya bernama Keiji Kon. Webtoon ini bersifat action psikologis. Kisah ini mengikuti 6 tokoh saat mereka bersaing untuk menjadi jimat kuat berikutnya. Masing-masing memiliki masa lalu, dan hanya masalah waktu sebelum mereka dibayangi masa lalunya. Dr. Frost diangkat menjadi drama yang disiarkan di saluran kabel OCN sejak 23 November 2014 hingga 1 Februari 2015. Bercerita tentang Baek Nambong, adalah seorang pria tampan berusia 30 tahun. Dia bekerja sebagai profesor psikologi di siang hari dan bertender di malam hari. Dia dijuluki Dr. Frost karena rambutnya putih. Dia menderita cedera lobus frontal di masa kecilnya, yang menjadikannya sebagai seorang jenius tingkat tinggi, namun tidak memiliki rasa empati, cinta, kesedihan, dan tanggapan emosional lainnya. Nambong juga bekerja sebagai relawan di sebuah pusat konseling di universitas, di mana ia bertemu dengan seorang mahasiswi program akselerasi bernama Yun Sung Ah yang menjadi asistennya. Dice. Komik webtoon ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Dong Tae yang sangat membenci dengan kehidupannya. Dia sering dibully oleh teman sekelasnya dan dijadikan pesuruh karena tubuhnya yang kecil, wajahnya kurang tampan, dan dia pun tidak pintar. Sangat berbeda dengan teman sebangkunya, Taebin, yang tampan dan pintar, sehingga dia populer di sekolah walaupun dia adalah murid baru. Suatu saat, Taebin menawarkan Dong Tae sebuah permainan yang bakal mengubah hidupnya, yaitu Dice. Setelah menjadi dicer atau pemain Dice, kehidupan Dong Tae pun berubah dengan drastis. Menjadi tampan, kuat, tinggi, juga nilai-nilainya yang mulai membaik. Semuanya benar-benar berubah ketika dia mengenal Dice. Yang terakhir adalah Save Me. Save Me adalah webtoon yang dibuat oleh Liko, bekerja sama dengan BTS. Cerita ini menampilkan 7 anggota BTS karena nasib mereka terjalin di antara saat-saat baik dan buruk mereka. Tapi akhirnya para anggota melanjutkan jalan mereka sendiri. Save Me menceritakan tentang awal dari BTS Universe yang menjadi perbincangan hangat setelah penggambarannya dalam video musik album BTS The Most Beautiful Moment in Life. Kisah Save Me dimulai 2 tahun setelah ketujuh karakter tersebut berpisah, yakni Kim Song Jin, Min Young Gi, Jung Ho Suk, Kim Nam Joon, Park Ji Min, Kim Tae Hyung, dan Jun Jungkook. Dong-jin yang baru saja kembali dari Amerika menemukan teman-teman lamanya dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Ada total 16 episode, dengan setiap serinya akan menampilkan kisah dari masing-masing karakter. Prolog itu yang sudah dirilis memperlihatkan adegan terjadinya sebuah insiden berdarah. Ada pula adegan di mana salah satu karakter melompat dari atas gedung. Webtoon ini juga memiliki plot twist yang menarik untuk diikuti. Nah, itu adalah semua serial webtoon yang cocok buat menemani hari-hari kamu. Jadi, apa kalian sudah ada yang membaca salah satu atau bahkan semua serial webtoon di atas? Jangan lupa beri komentar, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.